Persoalan yang paling besar sebetulnya saat ini dihadapi negara adalah akibat dari kebijakan Jokowi selama 10 tahun memerintah. Persoalan yang paling besar bagi kita sekarang adalah persoalan tentang APBN. Persoalan yang paling mendasar adalah kesiapan APBN kita untuk membiayai seluruh program-program Presiden Prabowo Subianto. Dan ini tidak mudah. Dan harus kita akui bahwa residu kebijakan Jokowi memang telah mengakibatkan sebuah situasi yang tidak stabil bagi kita. Maka rakyat harus dipaksa untuk bekerja semakin giat, semakin keras untuk membiayai negara, membiayai APBN melalui pajak, pungutan, dan lain-lain. Memang pemerintah mudah berdalih bahwa pajak ini akan kembali kemudian ke rakyat. Bagaimana kalau kita mau mencoba sedikit cara berpikirnya? Kita balik. Kami rakyat tidak usah mengharap imbal balik dari pemerintah tentang kembalinya uang pajak kami, tapi kami sekalian tidak usah membayar pajak. Kalau toh kembali ke kami, untuk apa kami harus menyetorkan ke pemerintah? Kalau memang dalih pemerintah adalah nanti pajak itu kembali ke rakyat, biarkan saja, tidak usah kembali dari pemerintah, tapi kami tidak usah bayar sekalian. Kami tidak usah menunggu kembali, tapi tetap ada di kantong kami. Biarkan kami menggunakannya secara bebas dan mandiri. Itu cara berpikir logika kecil untuk menanggapi argumen dari pemerintah tentang pajak. Itulah situasinya. Tetapi sekarang residu pemerintahan Jokowi ini semakin tebal, semakin ditambah dengan tidak move on-nya Jokowi sebagai presiden yang telah mantan, dan juga tidak move on-nya para pendukungnya, atau saya harus sebut para penjilat dan buzzernya. Dua masalah ini menambah masalah besar di negara kita, karena tidak move on-nya Jokowi yang telah lengser selesai menjabat, dan tidak move on-nya para pendukungnya, seolah-olah merasa Jokowi itu saat ini masih pemimpin di atasnya Prabowo. Satu hal yang mau kita lihat, pertama soal kemelut, sengkarut, kontroversi tentang pagar laut di Tangerang dan terbitnya SHGB yang ratusan bidang tanah disertifikat di laut. Kalau kita melihat orkestra nyanyian suara dari para pendukung Jokowi cenderung melawan pemerintah, melawan Prabowo Subianto yang telah mengeluarkan perintah untuk membongkar pagar bambu tersebut dan mencabut sertifikat yang ada di atas laut tersebut. Orkestra suara Jokowi pertama muncul ketika dia mengatakan, lihatlah aspek legalnya, prosedurnya. Prihatin sih mendengar komentar Pak Jokowi sedemikian rupa, bahwa dia tidak paham ini bukan tentang sebuah prosedur semata. Tetapi prosedur itu bisa diakali dengan kolusi dan suap. Prosedur itu bisa diloloskan dengan perilaku koruptif. Itulah yang kita telisik dari terbitnya SHGB ini dan terbitnya di sana pagar bambu tak bertuan. Sampai sekarang tidak ada yang mengakui bahwa mereka yang memerintah untuk memasang pagar bambu tersebut. Tidak mungkin jin yang memerintahkan, tidak mungkin setan yang memerintahkan, tetapi pasti ada manusia atau korporasi yang memerintahkan itu untuk dipasang. Dan semua itu terjadi di era Jokowi. Dan sekarang residunya, kotorannya menempel dan harus diselesaikan oleh Prabowo. Dan ketika Prabowo ingin menyelesaikannya, maka kita melihat bagaimana orkestra nyanyian para pendukung Jokowi, para buzzer-buzzer Jokowi, mendukung bahwa seolah-olah ini ada yang bicara gara-gara pagar bambu laut aja ribut satu negara. Ya tentu ribut, kalian kaplingi laut. Jokowi bicara tentang prosedur penerbitan sertifikatnya. Kalau prosedurnya sudah benar, artinya sertifikat itu sah. Jokowi, prosedur bisa diakali dengan suap. Prosedur bisa diakali dengan kolusi. Prosedur bisa dilalui dari bawah, bertingkat sampai ke atas ketika ada kerjasama antara pejabat dengan pengusaha. Apalagi kalau ada embel-embel perintah dari pimpinan di atas, siapa di bawah yang berani melawan? Saya malah curiga Jokowi lah dalam dibalik semua ini. Saya malah curiga perintah Jokowi lah untuk menerbitkan sertifikat itu. Karena harusnya Jokowi tidak perlu berkomentar tentang itu, apalagi komentarnya seolah-olah menyalahkan pemerintah yang mencabut sertifikat tersebut. Kalaupun prosedur telah dilalui, emangnya itu sudah sebuah kebenaran mutlak?
Hah? Jadi menurut saya kekacauan negara kita sekarang adalah yang tadi, APBN kita sedang morat-marit karena ulah Jokowi yang memperbanyak utang 10 tahun dan kebijakannya telah memperkaya korporasi semata, tapi membebani rakyat dengan pajak-pajak yang menjadi sangat berat saat ini dan menghambat pertumbuhan ekonomi rakyat. Yang kedua adalah tidak move on-nya Jokowi sebagai pemimpin yang telah selesai masa jabatannya. Masih sibuk warawiri sana-sini, itu mengganggu konsentrasi publik, mengganggu konsentrasi pemerintah untuk menjalankan pemerintahan ini. Dan akhirnya pemerintahan Prabowo tertuduh seperti takut kepada Jokowi. Sampai ada dibuat meme presidenship siang, presidenship malam. Ini memalukan karena Jokowi tidak move on. Memang post power syndrome itu berat. Hati-hati. Yang ketiga adalah pendukung move on kehidupan ini. Mereka masih merasa Jokowi adalah malaikat bagi mereka. Sekarang titisannya adalah Gibran Raka Buming Raka. Wow, luar biasa. Dan ini harus dipahami telah mengakibatkan ketidakkondusifan di negara kita. Politik kita menjadi rusak dan kotor karena selalu muncul konflik baru karena ulah dari Jokowi dan para pendukungnya. Saya berharap ada ketegasan ke depan untuk menyelesaikan masalah ini sehingga bangsa kita benar-benar hanya ada satu pemimpin, satu tujuan berbangsa dan bernegara. Tidak ada yang lain. Apalagi kalau hanya punya tujuan menjadikan keluarga, anak, ponakan, mantu semua jadi pejabat. Jangan lagi ada. Jangan lagi ada. Ini negara milik kita semua, jangan sampai bubar. Seperti yang pernah dikatakan oleh Pak Prabowo, terancam bubar. Saya orang yang percaya Indonesia terancam bubar ketika situasi ini tidak bisa diselesaikan dan oligarki menjadi penguasa tertinggi di Republik ini. Salam dari saya, Ferdinand Huta Hayan.